Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Lawatan Hati. Dalam episode ke-343 ini, kita akan merenungkan tema Bukan Tanpa Luka. Di media sosial, kita sering melihat tren before after atau glow up challenge. Foto sebelum dan sesudah perjalanan panjang menuju hasil yang memukau. Namun yang jarang terlihat adalah prosesnya. Saat lembur, saat keringat bercucuran, air mata, kegagalan, dan kritik yang harus dihadapi. Demikian pula kehidupan rohani. Kita ingin hasil akhir yang indah, tapi kadang-kadang lupa bahwa jalan menuju kedewasaan iman seringkali diwarnai luka, jatuh bangun, bahkan penolakan. Kisah para Rasul 14 ayat 22 mencatat, di sana mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Paulus dan Barnabas baru saja mengalami penganiayaan di Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Mereka dianiaya bukan karena berbuat jahat, tapi karena memberitakan Injil. Alih-alih menyerah, mereka kembali kepada para murid untuk meneguhkan iman mereka. Paulus dan Barnabas tahu mengikut Kristus bukan jalan pintas menuju kenyamanan. Justru mereka berkata, kita harus mengalami banyak sengsara untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kata harus menunjukkan kepastian kesengsaraan, bukan kemungkinan, melainkan bagian dari paket mengikut Kristus. Fokusnya bukan pada rasa sakit itu sendiri, melainkan pada tujuan akhirnya, kerajaan Allah. Kesengsaraan yang dimaksud mencakup penolakan, kehilangan, bahkan luka batin. Namun semuanya mengarah pada kemurnian iman. Mengikut Kristus berarti siap menanggung penderitaan demi kerajaan Allah. Janji keselamatan bukan berarti bebas dari luka, tapi jaminan bahwa luka itu tidak sia-sia. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, di era digital iman kita sering diuji melalui komentar pedas, cancel culture, atau cibiran terhadap keyakinan kita. Tetaplah menyampaikan kebenaran dengan kasih, meski ada resiko kehilangan pengikut atau citra populer. Dalam dunia kerja, integritas sering bertabrakan dengan budaya kompromi. Berani berkata tidak pada hal yang salah adalah luka yang berharga di mata Tuhan. Dalam keluarga atau pertemanan, kadang iman kita membuat orang salah paham. Tetaplah mengasihi, walau harus memikul rasa sakit karena dianggap berbeda. Sesungguhnya, mengikut dan melayani Kristus bukan berarti melewati jalan mulus tanpa badai. Tetapi artinya, kita berjalan bersama Dia melewati badai itu. Jika hari ini imanmu terasa lemah, ingatlah, luka di jalan pelayanan adalah medali keberanian di hadapan Tuhan. Ukuran iman bukan seberapa mulus hidup kita, tetapi seberapa teguh kita berjalan meski tertatih. Saat melihat saudara seiman yang lemah imannya, jangan hanya melihat begitu saja atau menasehati dari jauh, tapi dekati dan kuatkan dia.
Jadilah seperti Paulus dan Barnabas, hadir, mendengar, dan menghibur walau kita sendiri sedang terluka. Jangan jalan sendiri, mari saling menguatkan. Doakan, kirim pesan, kunjungi mereka yang sedang berjuang. Karena kita semua sedang berlari menuju garis akhir. Mari kita akhiri perenungan kita dengan menghayati puisi berikut ini. Bukan tanpa luka langkah ini terukir. Bukan tanpa air mata doa ini mengalir. Luka yang menajamkan, pedih yang memurnikan, menjadi saksi kasih Allah yang menguatkan. Bila duri menancap, biarlah kasih tetap bersemi. Bila jalan menanjak, biarlah iman tetap berdiri. Karena di ujung semua derita, ada pelukan Bapa yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kuatkan hati kami untuk tetap setia, mengikut dan melayani-Mu, meski harus menghadapi kesulitan hingga terluka. Biarlah kasih-Mu membuat kami terus semangat melangkah dalam kesetiaan iman dan pengharapan. Mampukan kami pula membangun persekutuan yang saling menguatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.